Firman Tuhan mengatakan sungguh indah kalau kita pulang ke rumah Bapa. Tetapi kalau kita masih diberi hidup di dunia ini adalah satu kesempatan. Dan apa yang kita buat dalam kesempatan ini, apakah hidup kita sudah menjadi berkat bagi orang lain? Mungkin uang kita bisa hilang, kita bisa cari lagi. Tetapi waktu yang hilang, kita tidak bisa tebus. Sampai kapanpun kita tidak bisa tebus waktu yang hilang begitu saja. Hanya sedikit orang yang datang di rumah Tuhan dan bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah kita semua sore hari ini mau memiliki hati yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Hati yang sungguh-sungguh dibangun untuk percaya bahwa firman Tuhan itu sungguh berkuasa, bahwa firman Tuhan itu sanggup merubah seluruh kehidupan kita, dan bahwa firman Tuhan itu adalah firman Tuhan sendiri. Saudara, pentingnya berkat Bapa itu turun seperti apa yang dikatakan Tuhan mau memberkati kita. Bagaimana Tuhan itu mau memberkati hidup kita? Hanya ada satu cara, yaitu ada hubungan Bapa kepada anak-anaknya. Tidak ada yang lain. Kita baru merayakan Imlek ya dengan segala budaya dan tradisinya, ya, termasuk angpo-angpoan dan sebagainya. Ya, itu sebagai tradisi budaya orang Cina, orang Tionghoa ya. Dan banyak kebiasaan anak bilang, udah tugasnya Bapak membesarkan dan mendidikan anak ya. Menyekolahkan anak itu tugas orang tua. Orang tua bilang sudah seharusnya anak itu taat dan menghormati orang tua. Waktu nikah di hadapan orang banyak, anak bisa datang pada orang tua mengucapkan terima kasih karena kita sudah dibesarkan selama ini. Ini adalah suatu budaya ya yang biasa sebagai tradisi setiap pernikahan. Tetapi mari kita renungkan, pernahkah kita sebagai seorang anak datang kepada orang tua kita, kepada papa kita, dari hati ke hati dan berkata, Pak, saya bangga punya papa seperti papa. Papa ini satu-satunya yang memberikan teladan, panutan buat saya. Bukan waktu menikah di hadapan banyak orang, tetapi ambil waktu di mana kita bisa berdua, bercakap-cakap dengan papa kita dan ungkapkan isi hati kita. Jujur saya tidak bisa lakukan itu kepada bapak saya karena ayah saya meninggal waktu saya belum dewasa. Waktu kita masih kecil-kecil, ayah saya meninggal umur 45 tahun. Dan kalau kita lihat budaya Cina ini paling kuat, di mana anak harus hormat kepada orang tua, supaya apa? Hidupnya banyak rezekinya dan bahagia. Tetapi Alkitab tercatat ada budaya lain. Saudara, sudah ribuan tahun Israel menyanyikan lagu bahwa Tuhan itu baik. Ya, bahwa selama-lamanya kasih setianya. Tapi ribuan kali mereka bertanya kepada Tuhan, kenapa Tuhan ini terjadi begini? Kenapa kok begini Tuhan? Mereka sendiri kadang-kadang meragukan doa mereka itu. Pertanyaannya, benarkah Tuhan itu baik? Bangsa yang dia pilih, kemudian ditawan, dibawa ke Babel 70 tahun. Dan mereka punya pertanyaan, apakah Tuhan itu baik? Siapa yang salah? Bangsa yang dia kasih nama sendiri, bangsa Israel, dibuang 70 tahun di Babel. Saudara, mulai dari Babelonia punya nama besar. Persia, Yunani, Roma, Cina, semua punya nama besar. Tetapi semuanya runtuh, jadi satu persatu, jadi debu dalam sejarah. Saudara, siapa nama besar yang pernah ada di dunia ini? Orang-orang yang pernah luar biasa muncul di dunia ini, satu persatu mereka gugur, hilang dan lenyap. Tetapi kita lihat kekristenan yang ditekan. Tapi kita lihat sampai hari ini, kita terus kekristenan terus bertumbuh. Dan kisah kita bisa lihat, benarkah Tuhan itu baik? Saudara,
Banyak orang yang kecewa. Apakah karena kita kecewa, karena kita belum dijawab doa kita, terus kita bilang bahwa Tuhan itu tidak ada, karena kita kecewa. Saudara, mari kita mau lebih percaya kepada Tuhan. Saudara, orang Romawi punya Tuhan. Orang Yunani punya Tuhan yang abstrak. Cuma Israel yang punya Tuhan yang sangat personal, yang ada di dalam diri kita, di dalam pribadi kita. Dia adalah pribadi, dia tinggal di dalam kita. Dia punya perasaan, luka karena ditinggalkan. Dia bisa sedih, dia bisa bergembira kalau lihat anaknya sukacita. Hanya Israel yang bisa memperlakukan Tuhan seperti itu. Oleh karena itu, setelah Israel keluar, Tuhan memberi satu pelajaran untuk membuat bangsa ini berjalan dengan satu mata rantai yang tidak pernah putus. Berkat yang tidak akan pernah putus, dan lewat bangsa ini Allah mau semua kaum di muka bumi ini akan diberkati. Saudaraku, kalau kita lihat di dalam Keluaran 29, ya, saya tidak ditayangkan di sini, nanti terlalu lama soalnya. Dalam Keluaran 29 ayat 4 disuruh dikatakan bahwa suruhlah Harun dan anaknya pergi ke pintu pertemuan dan haruslah engkau membasuh mereka dengan air. Kemudian ambillah pakaian itu lalu kenakanlah kepada Harun kemeja, gamis, baju efod dan baju efod serta tutup dada, kau kebatkanlah sabuk baju efod kepadanya. Kau taruhlah serban di kepalanya dan jamang yang kudus kau bubuh pada serban itu. Sesudah itu kau ambillah minyak urapan dan kau tuang ke atas kepalanya dan kau urapilah dia. Kau suruh anak-anaknya mendekat dan kenakanlah kemeja-kemeja itu kepadanya. Kita lihat di sinilah Imam Harun itu diberikan jubah. Ya. Tetapi sementara Imam Harun ini diberikan jubah dan diurapi, anak-anaknya tidak. Si anak tidak mendapat apa-apa kalau kita baca tadi di ayat 8. Si anak nanti ini akan dikenakan jubah dan diurapi oleh bapaknya. Kalau kita baca di dalam ayat 9 bahwa si bapak ini akan memberikan jubah kepada anak, memakaikan jubah itu kepada anak-anaknya dan dipakainya. Oleh karena itu anak-anaknya di sini dikatakan bahwa bapaknya ini yang harus mengimpartasi satu-satunya pengurapan yang diterima anaknya lewat bapaknya, yaitu lewat jubah yang dipakai oleh bapaknya. Seorang bapak itu harus bisa mengimpartasi seluruh hidupnya kepada anak-anaknya, terutama mengimpartasi seluruh janji Allah kepada anak-anaknya. Sehingga anak-anaknya bisa hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak selamanya kita hidup, satu saat kita tidak ada. Tetapi impartasi yang kita berikan pada anak-anak itu akan hidup untuk selama-lamanya. Dan jubah ini apa? Jubah ini membuat saudara hidup dalam berkat Allah. Yaitu satu, yaitu hubungan. Jubah ini menggambarkan satu hubungan. Banyak orang yang cari kuasa, cari urapan, jubah seorang bapak. Kalau orang Kristen jalan seperti ini, mereka tidak akan berfungsi rohani secara klimaks yang luar biasa karena mereka tidak mengenakan jubah yang semestinya. Ini satu pelajaran supaya kita beroleh berkat. Ada satu saja alasan kalau kita mau diberkati, kita harus punya hubungan dengan Bapa. Ya, kalau kita tidak mempunyai hubungan dengan Bapa, maka hidup kita ini tanpa identitas, tanpa hak waris. Karena seorang yang hidup tanpa ayah ialah seorang yang hidup tanpa identitas dan hidup tanpa ahli waris. Saudara, dia akan punya masalah sosial, dia akan punya masalah psikologi, dia akan punya masalah emosi. Orang bilang hilang papa, hilang mama, saudara. Saudara, jubah Harun ini yang diberikan kepada anaknya, yang dipakaikan kepada anaknya. Ini dikatakan jubah yang sangat harum, ya. Karena di situ dikasih minyak rempah-rempah yang sangat harum dan dikenakan pada anaknya. Maka aliran aroma wewangian itu sangat meresap ke pakaian sampai ke badan anaknya. Saudara, aliran itu masuk ke dalam anak-anaknya. Anak-anak itu
generasi itu akan menerima berkat dari bapaknya. Maka daripada itu, kita perlu Bapak di dalam hidup kita, di dalam pelayanan kita. Mungkin saat ini kita sudah tidak punya orang tua, ya. Kita tidak punya kasih Bapak, tapi kita punya spiritual father. Kita punya Bapak rohani kita yang bisa menggantikan Bapak jasmani. Memang Bapak rohani tidak sepenuhnya bisa menggantikan Bapak jasmani, tetapi alangkah baiknya apabila Bapak jasmani itu juga Bapak rohani bagi anak-anak kita. Saudara, pelayanan di mimbar itu bukan, pelayanan itu maksudnya bukan hanya berdiri di mimbar saja, tetapi bisnis kita itu juga pelayanan. Di rumah itu juga pelayanan, di kantor, di mana saja kita berada, itu ada pelayanan. Saudara, pakaian kudus kepunyaan Harun itu harus turun kepada anak-anaknya yang kemudian supaya mereka memakainya apabila mereka diurapi dan ditapiskan, maka mereka harus diurapi dan ditapiskan. Saudara, waktu kita lahir baru, kita mempunyai identitas yang baru. Kita asalnya cuma beragama Kristen, tetapi waktu kita lahir baru, kita mendapat identitas baru. Mungkin secara fisik tidak ada perubahan, tetapi secara roh ada perubahan. Makanya Alkitab berkata, yang lama sudah berlalu, yang baru telah tiba. Saudara, tanpa identitas hidup kita hidup tanpa berkat. Dan kalau kita boleh saja bekerja keras, tetapi kaya itu bukan berkat, jerih payah tidak menambahinya. Saudara, kalau kita lihat di dalam Keluaran 29 ayat 30, mungkin saudara catat saja. 7 hari lamanya haruslah pakaian itu dikenakan oleh imam penggantinya dari anak-anaknya yang akan masuk ke dalam kemah pertemuan untuk menyelenggarakan kebaktian di tempat kudus. 7 hari ini berkata tentang sempurna. Waktu seorang bapak memakaikan jubah kepada anaknya, itu sempurna. Tidak ada yang bisa mengambil berkat itu. Jadi tanpa jubah itu, anak-anak saudara tidak akan bisa menyelesaikan karya Allah. Saudara, mungkin ada di antara kita yang mungkin papanya cerai, ya, atau papanya berselingkuh, ya, yang saat ini mata rantai sudah putus. Anak tidak lagi respect kepada orang tua. Dan yang bisa ambil alih adalah Bapak rohani, spiritual father. Saya percaya banyak orang yang mungkin sudah ada yang ditinggalkan oleh suami atau ayahnya jauh dan sebagainya yang ada di New York, ya. Tapi ada spiritual father, saya percaya Pastor Yongki adalah spiritual father Anda di jemaat di BMC New York yang akan membawa saudara semua semakin maju, semakin diberkati rohani dan jasmani di dalam Tuhan. Jangan sampai kita berjalan dengan gagah, tapi berjalan dengan spirit yatim piatu, saudara. Kita harus punya spiritual father. Kita punya orang tua, ayah yang bisa membimbing kita. Saudara, waktu saudara lahir baru dan saudara dibapai itu, saudara harus benar-benar percaya bahwa secara rohani tidak berarti, tetapi saya percaya ada impartasi yang diberikan kepada kita. Saudara, mungkin kita punya bapak tidak bisa kasih uang yang banyak, ya, tapi kita bisa terima impartasinya. Apakah mungkin bapakmu ada yang bapaknya itu enggak sekolah, ya, bahkan ibunya itu SD, tapi anaknya bisa sarjana. Saudara, saya tidak bisa merasakan kasih bapak yang utuh karena saya meninggal umur 45 tahun dan ibu saya juga bukan seorang businesswoman yang bisa mencari uang. Tetapi saya tahu bahwa bapak saya itu seorang yang sangat sosial. Dan ini saudara mengimpartasikan kepada anak-anaknya. Ternyata walaupun kami ditinggal papa saya waktu masih kecil-kecil, tapi adik saya yang paling kecil tuh umurnya 5 tahun, ya, istri Pak Musa. Tapi waktu saat ini kita lihat kami 6 bersaudara semua hidup berkecukupan karena ada impartasi bapak yang dulu hidupnya sosial kepada orang lain. Saudara, apalagi kalau orang tuamu, bapak ibumu hidup menurut firman Tuhan.
dia juga menjadi Bapa rohanimu. Saudara, kalau kita punya hubungan yang baik ya dengan Tuhan, dengan Bapa kita, maka apa hasilnya? Di dalam Mazmur 133 dikatakan, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan perintahkan berkat kehidupan untuk selamanya. Kalau kita baca ini, Alkitab ini menjanjikan satu kelimpahan yang luar biasa. Satu kelimpahan yang besar yang Allah berikan kepada kita. Lebih daripada apa yang saat ini kita terima dan alami. Sampai Rasul Paulus menulis, supaya semua orang tahu betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Saudara, saya pernah membaca satu istilah, dia berkata, kalau kamu mau suami mau jadi raja di rumah, buat istrimu sebagai ratu. Saudara, ini saudara perlu dikembangkan ya, ini perlu dikembangkan, tapi nanti akan saya kembangkan. Tapi sore hari ini kita lihat bagaimana Tuhan itu memberkati saudara dengan luar biasa. Seperti dikatakan embun gunung Hermon turun ke atas gunung Sion. Saudara, antara Hermon dan Sion itu sangat jauh antara utara dan selatan. Embun itu di bawah angin pun tidak akan sampai ke Sion. Tetapi di sini kita lihat, Tuhan memerintahkan berkat itu. Tuhan, kesanalah Tuhan memberikan berkat itu. Walaupun dari Hermon ke Sion, itu suatu keadaan yang tidak mungkin. Karena itu jaraknya dari utara ke selatan. Walaupun embun itu dibawa oleh angin, tidak akan sampai. Tidak mungkin. Tetapi firman Tuhan, kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Kalau kita mempunyai hubungan yang baik dengan Bapa, saya percaya apa yang tidak mungkin, Tuhan bisa jadikan mungkin. Amin. Saudara, sebenarnya Tuhan menjadikan jauh lebih besar daripada apa yang kita pikirkan. Kuasa urapan selalu turun dari kepala janggut. Ya. Inilah dikatakan kuasa itu akan turun ke janggut. Janggut ini lambang kedewasaan. Lambang kedewasaan. Dan satu-satunya cara di mana seluruh tubuh kita sebagai orang percaya, urapan Tuhan turun dalam hubungan anak dengan Bapa. Tidak ada yang lain. Saudara, kepala gereja kita Kristus, yang artinya yang diurapi, yang kudus, yang diurapi. Kalau kita punya hubungan dengan penguasa yang diurapi, maka kita mendapatkan impartasi dan kita mendapatkan berkat dan kekudusannya. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya. Susah payah tidak akan menambahinya. Saudara, Tuhan itu memberikan jauh lebih daripada apa yang dia pikirkan. Saudara, kalau kita lihat satu pohon itu tidak pernah memaksa dia untuk berbuah. Kita lihat akar-akar pohon itu kadang-kadang menghancurkan trotoar, menghancurkan yang lain. Kenapa? Dia mencari sumber air. Ada pohon yang lurus, kemudian ada batangnya yang berbelok ke kanan. Ya. Kenapa? Karena dia mencari sinar matahari. Saudara, pohon itu tidak minta dia memaksa untuk berbuah. Dia cuma cari hubungan air dan sinar matahari. Kalau dia mendapatkan air dan sinar matahari, dia mempertahankan hubungan air dan sinar matahari, maka dikatakan apa yang dikatakan selanjutnya, bahwa pohon ini akan berbuah. Karena apa? Ada hubungan antara air dan sinar matahari. Waktu hubungan itu dipertahankan, maka buah itu akan muncul. Pohon itu akan berbuah. Demikian juga kita. Kalau kita ada hubungan yang baik dengan Bapa kita di surga, saudara, kita akan
berbuah kasih, sukacita, damai sejahtera. Yang tidak kita paksakan, tapi kita mendapatnya sendiri. Ada berkat dalam hidup kita. Karena apa? Ada garis dari Bapa di surga. Yesus yang tetap tinggal dalam hubungan dan sungguh-sungguh menjadi kekuatan kita. Bagaimana prosesnya? Prosesnya di Yeremia 18. Satu saat Tuhan berkata kepada Yeremia. Yeremia ini seorang nabi yang menangis, ya, menangisi dosa bangsanya, ratapan, dia pernah dikejar untuk dibunuh, dan dia nabi yang menangisi bangsa Israel. Saudara, tiba-tiba Tuhan datang pada Yeremia. Pergi ke tukang periuk. Saya mau bicara kepada kamu di situ. Lihat tangannya, ya. Jadi bukan lihat rupanya, lihat tangannya. Apabila di tangannya itu ada bejana yang rusak, akan didaur ulang menjadi bejana yang lain. Dan Tuhan berkata pada Yeremia 1, masakan aku tidak dapat membuat seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Seperti tanah liat di tangan periuk, demikianlah di tangan periuk, demikianlah kamu di tanganku. Saudara, Tuhan bisa rubah hidupmu. Saudara, Tuhan bisa rubah nasibmu. Tuhan bisa bikin dari yang rusak menjadi yang baik. Tuhan bisa rubah keluargamu. Tuhan bisa rubah nasib kamu. Tuhan bisa. Saudara, kalau kita ada di tangan penjunan, semakin hari kita akan semakin dibentuk dan itu semakin indah. Saudara, tidak ada nasib. No, tidak ada nasib. Pelacur berubah ketika ketemu Yesus. Pemungut cukai berubah waktu ketemu Yesus. Pembunuh perampok berubah waktu ketemu Yesus. Kamu akan naik dan tidak akan turun. Olehmu semua orang di muka bumi ini akan menjadi berkat. Kalau kita ketemu Yesus, kita tidak akan turun, saudara. Kita akan naik. Ya, semua kerajaan berguguran. Siapa yang kamu kagumi di dunia ini? Mereka sudah mati dan tidak bangkit. Tapi kita punya Yesus yang bangkit. Supaya yang percaya kepadanya akan dibangkitkan bersama-sama dengan dia. Janjinya lebih besar dari apa yang kita alami. Tapi hubungan dengan dia itu sangat penting. Jangan sampai mata rantai itu terputus. Apa artinya tangan yang suruh Tuhan lihat? Lihat tangannya itu. Tangan ini berarti anugerah. Tangan Tuhan bisa buat kamu lebih bagus. Tangan Tuhan bisa membuat keadaanmu lebih baik. Tangan Tuhan bisa membuat keadaan rumah tanggamu yang rusak menjadi baik. Jangan putuskan hubunganmu dengan Bapa di surga. Jangan putuskan. Biarlah satu mata rantai ini tetap berada di tangan Bapa. Maka saya percaya Bapa di surga akan memberkati kita selama-lamanya. Amin.